Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Bersyukurlah kita senantiasa karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah. Bersama saya, Laurencia Fani, akan menemani sahabat semua dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Sudah hadir bersama dengan kita Romo Jimmy Hendrik Nomad OFM. Selamat datang Romo. Selamat jumpa juga Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasih. Ayo Romo, sehat Romo. Makasih. Iya. Sahabat terkasih, kita mulai acara kita ini dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Romo. Silakan. Ya. Saudara dan saudari, mari kita siapkan hati dan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa Pencipta, Putra Penebus, dan Roh Kudus Pelindung. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih yang Engkau nyatakan kepada kami. Hidup kami Kau selubungi dengan kasih-Mu, dan Engkau tuntun pula agar kami boleh membagikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bersandar padamu adalah pilihan yang tepat bagi kami umat-Mu. Mengandalkan Dikau di dalam seluruh kehidupan kami juga adalah jalan yang paling mulia bagi kami. Sehingga dengan demikian segala rahmat kasih karunia juga kasih yang Engkau nyatakan kepada kami dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Buka hati, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menyelami misteri kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami dalam kehidupan kami. Dan kami juga Engkau mampukan untuk membaktikan hidup kami demi dan atas nama kasih itu. Demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai ya. Antifon pembuka. Terpujilah Allah Bapa, Putra Allah yang tunggal, serta Roh Kudus, karena sudah menaruh belas kasih kepada kita. Bacaan pertama dari Kitab Ulangan bab 4 ayat 32 sampai 34, dilanjut ayat 39 sampai 40. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar, atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda, serta mukjizat-mukjizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu? Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu
di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah, menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah, menjadi milik pusakanya. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah, menjadi milik pusakanya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikannya. Oleh nafas dari mulutnya, diciptakan segala tentaranya. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah, menjadi milik pusakanya. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah, menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah, menjadi milik pusakanya. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 14 sampai 17. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sudah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Jimmy untuk menggali inspirasi apa yang dibutuhkan untuk kehidupan kita. Baik Romo, kita mulai dari bacaan yang pertama ya Romo ya. Ya. Apa nih yang akan Romo sampaikan untuk kita semua? Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi, saya mau mengajak kita untuk memahami atau kita coba melihat konsep Tritunggal yang kita imani sebagai orang beriman Kristiani, sebagai orang beriman Katolik. Memang saya tidak sedang mengajar teologi Trinitas kepada Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik. Yang saya dekat. Tapi mari supaya juga hari ini kita merayakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ini menjadi pertanyaan yang bahkan terus-menerus dipertanyakan kepada kita, atau mungkin juga di antara kita orang Kristiani itu pemahaman tentang Allah Tritunggal itu tidak terlalu mumpuni. Saya juga yakin bahwa apa yang kita renungkan pada kesempatan ini juga tidak lalu menjawab apa pengetahuan yang kurang mumpuni dalam diri sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Tapi saya mau mengatakan begini. Pemahaman atau iman kita akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus memang tidak dapat dijelaskan sejelas-jelasnya dari sisi pengetahuan. Iman akan Allah Tritunggal itu hanya bisa diterima dan dihayati di dalam kehidupan kita. Dalam pemahaman banyak hal, kerap kali kita menyebut Allah Tritunggal itu satu dalam tiga diri. Tidak lalu berarti bahwa kita orang Kristiani percaya akan tiga Allah. Itu yang hal pertama yang sebaiknya kita pahami. Kita tidak sedang menyembah tiga Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi kita percaya dan menyembah satu Allah. Tiga diri itu. Nah, ketiganya berada di dalam relasi kasih. Ketiganya berada di dalam relasi cinta. Nah, ini juga masih menjadi perdebatan. Ada yang menarik kisah bagaimana kemudian kita yang terbatas ini tidak sanggup untuk mengurai secara lebih komprehensif berkaitan dengan Allah yang tak terbatas itu. Saya percaya Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik itu pernah membaca bagaimana refleksi yang mendalam dari Santo Agustinus. Ketika dia berjalan di pinggir pantai dan kemudian berjumpa dengan seorang anak kecil yang sedang membuat sumur kecil di pantai itu. Dia mencedok air laut dan memasukkannya ke dalam sumur buatan dia. Agustinus bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Lalu anak itu menjawab, saya mengambil air ini untuk memasukkannya ke lubang yang saya buat ini.
Lalu Agustinus kemudian membuka kesadaran anak itu kan, pekerjaanmu itu hanya sia-sia. Karena air yang dimasukkan itu kemudian habis, dasarnya kan pasir. Lalu pertanyaan sebaliknya dari anak kecil itu kan jelas. Apa yang sedang kamu pikirkan? Agustinus menyatakan, menjawab anak itu, saya sedang berpikir mengenai Allah Tritunggal. Anak itu kemudian sekaligus membuka pemahaman yang mendalam dari Agustinus itu sendiri. Akalmu tidak akan mampu menyelami sepenuhnya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan itu kemudian membawa dia pada sebuah refleksi yang mendalam, teologi yang cukup besar. Tapi saya tidak sedang, sekali lagi, tidak sedang mengajar. Saya mau mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu memiliki keterbatasan untuk mampu menguak atau menjelaskan secara sejelas-jelasnya konsep mengenai Allah Tritunggal. Kita punya keterbatasan untuk memahami misteri itu. Dan oleh karena dia adalah sebuah misteri, maka dia mewahyukannya kepada kita. Yang perlu atau dibutuhkan dari kita sebagai orang yang percaya kepadanya adalah membuka hati, membiarkan misteri itu bekerja di dalam diri kita. Apalagi juga kemudian di dalam iman kepercayaan kita, kita percaya, kita yakini dengan sesungguhnya bahwa Allah yang satu itu berada di dalam relasi kasih, relasi cinta. Allah adalah kasih. Maka penghayatan kita adalah bagaimana kita yang secitra dengannya, itu berarti secitra dengan Allah yang adalah kasih itu, menghidupi kasih itu di dalam seluruh kehidupan kita. Itu yang kemudian bisa menjadi poin refleksi yang mendalam bagi kita. Kita kemudian mengaku percaya sungguh kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Lalu apa yang kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai pertanggungjawaban kita terhadap iman yang kita akui dengan sesungguhnya itu. Itu menurut saya kita kaya akan refleksi. Kita kaya akan banyak hal ketika bicara mengenai Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu. Begitu Fani, Ibu Fani dan sahabat Wasir Rohani Katolik yang saya kasih. Iya, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Misteri tapi diwahyukan, dan kita harus meyakini misteri itu dalam pertumbuhan iman kita. Itu persis. Saya tetap tidak mengerti, Romo. Nah, persis di situ ketika kita kemudian masuk ke dalam kedalaman diri untuk menyadari misteri itu, maka yang ada adalah kita dihantar untuk berserah. Yang ada adalah kita dihantar untuk kemudian, apalagi tadi seperti yang saya katakan bahwa kita ini martabat kita jelas secitra dengan Allah. Maka Allah sebetulnya ada di dalam, tinggal di dalam diri kita, kita pun tinggal di dalam diri Allah, sehingga kemudian apa yang menjadi misteri itu lalu kita wujudkan apa di dalam kehidupan kita karena kita sadar bahwa ada Allah. Yang saya yakini hidup dalam penuh cinta itu kemudian saya konkretkan di dalam kehidupan ini. Maka ironi sebetulnya ketika di dalam kehidupan kita orang Kristiani yang percaya akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu, yang juga tahu bahwa hakikat Allah itu adalah kasih, dan yang ketiga tahu bahwa dia secitra dengan Allah, saya secitra dengan Allah, tapi hidup tidak berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak hidup di dalam kasih itu sebuah ironi. Itu maka selalu menjadi pertanyaan ketika kita sebagai orang Kristiani melakukan hal sebaliknya dari hakikat kita sebagai insan yang secitra dengan Allah. Ini katanya orang Kristiani, orang Kristen, tapi kok sikapnya seperti ini, perbuatannya seperti ini. Maka sekali lagi perayaan hari ini mengingatkan kita akan martabat kita sebagai orang yang percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu,
yang hidup di dalam kasih dan Allah tinggal dengan kasihnya di dalam dirinya, harusnya kemudian kita ekspresikan di dalam seluruh pengalaman kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh sadari itu atau tidak? Kerap kali mungkin kita ada kesadaran, ada kehendak untuk saya itu nggak mau bertindak sebaliknya, melakukan kebohongan, melakukan perbuatan sebaliknya dari kasih itu. Ada Allah yang mengingatkan kita dalam hati nurani kita, tetapi kita tidak menghiraukannya, kita nggak pedulikan itu. Akibatnya bukan lagi cara Allah yang atau hidup Allah yang kita wujudkan, tapi justru hidup kita atau ego kita yang kita kedepankan. Dalam bacaan-bacaan hari ini nanti kita akan lihat. Tadi kita sudah dengar, saya itu tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan yang kedua. Menarik, di mana dia membuka kesadaran kita bahwa kita ini anak Allah, ada roh yang memimpin kehidupan kita. Kita ini ahli waris dari kerajaan Allah. Maka kalau kesadaran itu ada di dalam kehidupan kita, tidak ada ruang di dalam diri kita untuk bertindak sebaliknya sebetulnya. Itu Bu Fani dan sahabat Wasserani Katolik. Ya. Ya, berarti harusnya memang tindakan kita yang nyata ya Romo ya, yang bisa orang lain menilai, Allah menilai bahwa wow, kamu bukan anakku, oh kamu anakku gitu toh ya. Dan ingat bahwa kita memang harus selalu mendengarkan nurani ya Romo ya. Persis. Iya. Itu yang selalu dikatakan, mari kita buat hidup kita menjadi berkat. Berkat itu berupa apa? Saya percaya, saya yakin sahabat Wasserani Katolik mengetahui dengan baik bagaimana hidup saya menjadi berkat itu. Kalau kemudian ingatan atau refleksi, penghayatan, dan kemudian kita wujudkan di dalam kehidupan kita supaya hidup kita menjadi berkat, maka kita sesungguhnya sedang membiarkan hidup kita dituntun oleh Allah yang satu dan sama itu. Kita sebetulnya sedang membiarkan diri kita itu dipimpin oleh Allah. Sehingga karena Allah yang memimpin kehidupan kita, Allah yang dipenuhi dengan kebaikan, Allah yang menentang hal-hal yang sebaliknya, kejahatan, macam-macam itu, penindasan. Kalau dalam bahasa Paulus pada bacaan kedua itu perbudakan, hidup dalam dosa, dengan jelas kita sungguh mewujudkannya atau kita sungguh menjadi pribadi yang membawa berkat. Iya, amin. Ya. Kita rehat dulu ya Romo ya. Sahabat terkasih, kita rehat sejenak untuk sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, kita akan jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama dengan kami, Romo Jimmy dan saya Laurencia Fani di Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus di sesi yang kedua. Sebelumnya, untuk Anda yang ingin mengirimkan usulan atau pesan untuk kami, Oase Rohani Katolik, dapat menuliskan tulisan Anda dan mengirimkan ke email orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 334 38. Baik, Romo, kita lanjutkan percakapan rohani kita ya Romo ya. Tadi saya berusaha mengerti ya Romo untuk Tritunggal yang Maha Kudus. Mari Romo, kita lanjutkan permenungan untuk bacaan kedua dan Injil ya Romo. Silakan. Baik, Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus ini kita disuguhkan dengan bacaan yang menarik yang sebetulnya menghantar kita untuk memahami peran Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita,
tapi sekaligus juga bagaimana kita diajak untuk tidak hanya memahami peran, tetapi membuka hati dan diri kita untuk kemudian hidup sesuai dengan kehidupan Allah Tritunggal, itu hidup kasih itu. Nah tadi Bu Fani mengatakan kita coba melihat bacaan yang kedua. Kalau bacaan pertama pesannya sebetulnya jelas. Dalam kitab Ulangan itu orang-orang Israel dihantar untuk memahami bahwa Allah berkuasa atas seluruh jagat raya ini. Dan Allah yang berkuasa itu akan membebaskan mereka, menghantar mereka ke tanah yang dijanjikan. Maka pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Musa itu sebetulnya mau menghantar mereka untuk kemudian tidak berpaling dari Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu itu. Sementara bacaan yang kedua menarik karena Paulus membuka pemahaman jemaat di Roma tentang siapakah mereka. Tentu ini juga tidak hanya diamanatkan dan dialamatkan kepada orang-orang Roma, tetapi untuk kita semua yang percaya kepada Kristus. Ada beberapa poin yang minimal bisa kita temukan di sana. Yang pertama, Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah anak Allah. Dan oleh karena kita ini adalah anak Allah, maka kita dimampukan oleh Roh yang dikaruniakan Allah kepada kita untuk menyapanya sebagai Aba, ya Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita ini adalah anak Allah, maka dalam ayat lanjutannya, ayat 17 atau ayat 16, kita lalu kemudian menjadi ahli waris. Menjadi ahli waris, mewarisi kemuliaan, kebaikan, atau dalam bahasa iman Kristen, mewarisi janji keselamatan kerajaan Allah itu sendiri. Dan yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa hidup kita itu dijamin sendiri oleh Allah. Maka ini 3 poin ini kalau kita renungkan atau apa yang dikatakan oleh Paulus pada hari ini kepada kita, maka sebetulnya kita kemudian semakin dibukakan mata hati, mata iman dan seluruh diri kita tentang bagaimana baiknya Allah bekerja di dalam diri kita dan bagaimana tanggapan kita terhadap Allah yang begitu baik mencurahkan rahmat-Nya untuk kita. Nah, kalau kita melihat ketika kita diangkat menjadi anak Allah, berarti kita menyapa Allah sebagai Bapa. Praksisnya dalam kehidupan kita, bagaimana seorang anak berlaku di hadapan ayah atau orang tuanya. Apa yang harusnya dia lakukan. Dan bagaimana juga dia mengalami perlindungan, kasih sayang, perhatian, dan seterusnya. Nah, ini tentu menjadi sebuah kewajiban juga sebagai orang beriman ketika kita sadar diri bahwa saya ini adalah anak Allah. Dan oleh karena itu Paulus dalam ayat 14 itu mengungkapkan juga kepada kita tentang peran roh. Roh berperan kepada kita, memimpin kita. Sehingga membuka kesadaran kita tentang martabat kita sebagai anak Allah itu. Dan peran roh yang lain adalah membebaskan. Dalam ayat 15 sampai dengan 17 itu. Membebaskan dari perbudakan. Maksudnya ketika kita menerima roh yang dicurahkan kepada kita, maka kita dibebaskan dari segala macam ketakutan. Termasuk juga harusnya kita disadarkan bahwa saya dibebaskan dari hal-hal yang dipenuhi dengan dosa. Maka kehidupan saya harusnya tidak kemudian masih terus melakukan hal-hal yang dipenuhi dengan dosa. Ini yang kedua. Jadi roh yang dikaruniakan Allah kepada kita itu memampukan kita atau membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang menghalangi hidup kita yang seharusnya dipenuhi dengan kebaikan itu. Dan
terakhir tadi seperti yang saya katakan bahwa Roh itu kemudian memberikan atau menjamin kehidupan kita. Ini minimal yang saya lihat dari Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Sehingga tadi di bagian pertama ketika kita bicara mengenai Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kita lalu semakin diarahkan, semakin dituntut untuk tahu atau hayati, imani, dan kemudian lakukan di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu sungguh membuka hati dan diri kita kepada karya Allah, atau sebaliknya? Melalui Roh yang dikaruniakan, ya persis. Romo. Ya, itu menjadi pertanyaan yang terus-menerus harus kita renungkan, refleksikan sebagai orang beriman Kristiani. Ketika kita tidak sungguh menyadari hal itu, maka kita lalu kemudian hidup seturut maunya kita. Ketika kita mengingkari, pun termasuk mengingkari peran Allah melalui Roh-Nya yang sudah dicurahkan kepada kita, maka kita juga dengan tahu dan mau mengarahkan diri pada kebinasaan, atau mengarahkan diri, menjauhkan diri dari kasih Allah itu sendiri. Maka sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh sadar akan Allah yang dipenuhi dengan kasih yang ada dalam diri kita, atau juga apakah kita sungguh membuka hati dan diri pada karya Allah itu. Nah, ini mungkin baik juga, kebetulan hari ini adalah hari Minggu. Mari kita coba mengambil waktu sejenak dalam doa kita. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah membuka hati dan diri kita untuk kemudian disapa, disentuh, dan semakin kita pahami, semakin kita mengerti Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Gitu. Semoga selalu dimampukan ya Romo untuk meminta hal-hal itu. Nah, kalau itu kemudian kita sampai pada pemaknaan, pemahaman yang mendalam, penghayatan yang mendalam, lalu perwujudan yang baik, kita akan sampai pada atau melakukan apa yang menjadi amanah. Menjadi, saya tidak tahu menyebutnya sebagai perintah, karena kerap kali orang menganggap perintah atau orang menerima perintah itu dalam konotasi yang sedikit negatif. Mungkin saya memilih amanat Yesus dalam bacaan Injil. Itu luar biasa. Pergilah, lalu baptislah, ajarlah, dan yang keempat, ketahuilah, saya selalu besertamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi, Trinitas disebut di sana oleh Yesus sendiri ketika dia memberikan amanah kasih-Nya sekaligus perutusan kepada para murid. Kita semua juga menerima amanah yang sama. Itu dapat kita wujudkan ketika kita tidak hanya mengimani, tetapi juga membuka diri, dituntun oleh Roh, dituntun oleh Allah, atau hidup di dalam kasih Allah, sehingga kita kemudian bisa mewujudkan amanah Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, untuk pergi keluar dari diri kita, keluar dari ego kita, kepentingan diri kita, untuk kemudian membawa Allah yang bersemayam di dalam diri kita itu. Pergilah, baptislah, maksudnya yang saya pahami sederhananya demikian. Pergi berarti kita keluar dari keberdosaan kita, kegelapan diri kita, ego kita. Untuk apa? Untuk membawa Allah. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan kita mengajar mereka, orang-orang di sekitar kita, melalui perbuatan Allah, perbuatan kasih itu. Dan jangan pernah ragu, karena Yesus sendiri mengatakan, aku akan menyertaimu senantiasa. Nah, ini sebuah panggilan yang luar biasa besar untuk kita lakukan. Maka saya selalu mengatakan begini, Bu Fani dan sahabat Wasa Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana mungkin
kita ini mengaku diri orang beriman Kristiani, kalau lalu kemudian hidup kita itu tidak menampakkan apa yang dimaui oleh Tuhan yang kita sembah itu. Kita ini sudah dikuatkan oleh Roh Kudus, oleh Allah, melalui meterai yang kita terima dalam sakramen-sakramennya. Atau bahkan kita dengan bangganya memberikan tanda kemenangan Kristus dalam diri kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi lalu kemudian kehidupan kita tidak mewujudkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Nah, apa yang bisa kita banggakan sebagai seorang beriman Kristiani? Nah, kewajiban kita adalah mari kita laksanakan panggilan kita. Panggilan kita sebagai orang yang secitra dengan Allah itu. Memang tidak mudah. Tidak mudah untuk kemudian mewujudkannya. Tetapi apakah lalu kemudian kita bersembunyi di balik kelemahan insani kita? Harusnya kan kita mengatasi kelemahan manusiawi kita. Dan dalam kaitan dengan itu juga kan saya selalu berefleksi, berpikir atau merenungkan begini. Tidak ada yang namanya di dalam diri kita batas kesabaran. Yang ada dalam kamus hidup kita orang beriman Kristiani adalah sabar, 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 dan sabar. Sama seperti Allah, panjang sabar. Dalam perjanjian lama kita tahu. Terus menerus diingkari oleh orang yang dikasihi umat Israel. Tapi dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan, tidak pernah menarik belas kasihnya kepada mereka. Sampai bahkan kemudian mengutus putranya kepada kita. Maka ketika orang mengatakan, saya manusia, punya keterbatasan, ada batas kesabarannya, diginiin terus ya udah. Nah, itu berarti kita tidak mewujudkan lagi wajah Allah atau kasih Allah yang tinggal di dalam diri kita. Begitu. Iya. Kita harus pertama berani ya Romo ya, harus berani mewujudkan citra Allah itu sendiri. Romo ada closing statement ya untuk Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini untuk kami semua. Baik, mungkin yang ingin saya katakan adalah begini. Percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dibutuhkan penghayatan yang mendalam bagi kita. Memang mungkin kita akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kita percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus? Dan kerap kali juga kita kemudian karena ketidaksanggupan kita untuk mengurai dengan baik yang kita imani itu, kita lalu kemudian angkat tangan nyerah. Bahkan kemudian ngapain saya percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus? Saya mau mengatakan bahwa kebenaran hakiki tentang Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu hanya bisa diselami dalam iman, dihayati di dalam kehidupan kita, dan kemudian diwujudkan di dalam perbuatan-perbuatan kita. Maka karena kita percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berarti kita juga kemudian membiarkan kuasa Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang tadi dipenuhi dengan cinta, berada dalam cinta itu, supaya sehingga hidup kita dipenuhi dengan kasih, cinta. Maka mari kita wujudkan iman kita itu dalam perbuatan-perbuatan yang dipenuhi dengan cinta. Perbuatan yang dipenuhi dengan cinta, perbuatan yang dipenuhi dengan kasih itu berkat. Berkat yang kemudian bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak menjadi berkat, maka berarti kita menjadi malapetaka. Membawa kebinasaan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka pertanyaannya, kenapa kamu menjadi Kristen? Itu untuk kita semua, saudara dan saudari yang saya kasihi. Kenapa kamu menjadi Kristen kalau hidupmu tidak mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab dan panggilan? Gitu. Amin. Semoga kita dimampukan ya Romo. Amin. Terima kasih. Kita akhiri ya Romo. Waktunya sudah habis. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup permenungan hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo Jimmy. Silakan Romo. Ya. Mari kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur karena sabdamu hari ini menyadarkan kami akan karya belas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau tahu kelemahan manusiawi yang melekat dalam diri kami. Ketika kami mengimani Engkau sebagai Allah, kami Engkau panggil, Engkau mampukan melalui kasih karunia Roh-Mu untuk boleh hidup di dalam kasih dan membagikan kasih itu dalam perjumpaan kami dengan sesama. Tapi karena keterbatasan manusiawi kami kurang mewujudkannya dengan baik. Ampun kami mohonkan dari-Mu Tuhan, dan sekaligus kami membuka hati dan diri kami. Semoga karya kasih-Mu menyemangati kami, menopang dan menguatkan kami, sehingga kami boleh membagikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan demikian nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Saudara dan saudari sekalian, seluruh hidup kita, panggilan perutusan kita sebagai orang beriman Kristiani untuk hidup di dalam kasih, senantiasa dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Sama-sama. Jimmy. Sampai di sini perjumpaan kita, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Sampai jumpa di Oase Rohani Katolik berikutnya. Romo Jimmy dan saya Laurencia Fani pamit undur diri. Salam damai.